الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah, kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah taala, dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2301. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, inna sesungguhnya ammar rajul, paman seseorang itu adalah sinu abi, semisal bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tabarani sahih. Artinya adalah kita memuliakan paman kita sebagaimana kita memuliakan bapak kita sendiri. Karena sumbernya satu, yaitu kakek kita. Dan kakek itu punya beberapa anak. Nah, salah satu anak-anak kakek tadi adalah bapak kita. Ada juga yang paman kita. Nah, mungkin dimaksud paman ini adalah saudara laki-lakinya bapak, baik itu masnya maupun adiknya. Itu paman. Adapun kalau saudara laki-lakinya ibu, nah itu tidak disebut am, tapi disebut khol. Itu enggak dibahas di sini. Kemudian 302. Inna khala as'arikum, sesungguhnya mahalnya harga-harga kalian. Wa rukhasiha, dan juga murahnya harga-harga kalian. Biyadillahi, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya aku la arju, sungguh aku berharap an Allah, bahwasanya aku berjumpa dengan Allah, yaitu nanti di akhirat. Walaysa li ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun minkum dari kalian, qibali, dari arah saya, mazlimatun, kezaliman yang saya lakukan, fi malin, baik dalam harta, waladamin, maupun dalam hal darah. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini. Dan hadis ini memiliki sebabul wurud. Sebabnya adalah waktu itu harga-harga di kota Madinah mahal, barang-barang mahal. Maka para sahabat usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau menentukan harga supaya tidak mahal, beras mahal, minyak mahal, dan sebagainya, ya. Lombok mahal. Nah, maka mereka usul, ya Rasulullah, ini barang-barang dibikin aja harganya biar tidak mahal. Maka beliau mengatakan, Innallaha ta'ala wal khaliq, Allah itulah pencipta, penggenggam, pelebar, maksudnya yang memberikan kesempitan rezeki maupun menghamparkan rezeki yang banyak, pemberi rezeki, musahir, Allah itu juga yang menentukan harga. Nah, maka beliau tidak mau menentukan harga. Kenapa? Karena kalau beliau menentukan harga, maka ini bisa mendolimi kepada pemilik barang yang dijual. Misalnya, padi menjadi mahal. Kenapa mahal? Karena sedikitnya panen. Kenapa sedikit panen? Gara-gara ada hama misalnya. Nah, kalau panen sedikit, pasti harganya mahal. Itu sudah pasti begitu. Nah, ketika seorang pemimpin, presiden misalnya, menentukan, ini beras jangan dijual mahal, dijual sedikit saja. Ini berarti menghalangi kepada pemilik barang untuk mendapatkan hak dia. Dia jual mahal, ya nggak masalah. Memang itu barang milik dia sendiri. Ngapain kamu yang bukan memiliki barang cawe-cawe terhadap barang saya? Ini barang milik saya, berarti saya jual terserah saya. Nah, maka hukum tasnyir, menentukan harga, itu tidak diperbolehkan bagi penguasa untuk melakukannya. Tapi memang secara hukum fikih, para ulama mengatakan ada dua macam. Ada barang-barang yang memang diperlukan untuk ditentukan harga.
Kalau tidak ditentukan harga, maka menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Sehingga orang akan menjual semua kue tidak dengan harga yang nawar. Nah, maka kalau seperti itu, maka diperbolehkan bagi pemerintah untuk menentukan harga untuk maslahat semua rakyat. Adapun kalau pemerintah meninggikan harga untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemerintah atau pejabat saja, sementara rakyatnya semakin tertindas, semakin susah, maka itu masalah lain. Itu bukan bab ini yang kita bahas, tapi itu adalah kezaliman dari pemerintah yang mementingkan perutnya sendiri, tidak mementingkan masalah untuk rakyatnya. 2303, inna sesungguhnya ghilaqah, tebalnya jildil kafir, kulitnya orang kafir besok di akhirat, maksudnya isnaini wa arba'ina dhira'an, 42 hasta, bidhira'il jabbar, dengan dhira' hastanya al-jabbar. Al-jabbar itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maksudnya gimana ya kita nggak paham. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengatakan dengan hastanya Al-Jabbar, yaitu Al-Jabbar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Jabbar itu nama salah satu malaikat. Tapi saya tidak ngerti malaikat apa. Yang terkenal Al-Jabbar itu nama Allah. Wa inna, dan sesungguhnya dirsah, gigi gerahnya mislu Uhudin, semisal gunung Uhud gede. Wa inna majlisahu, dan sesungguhnya tempat duduknya orang kafir tadi min jahannam, dalam neraka jahannam, ma baina Makkah wal Madinah, lebarnya antara Makkah sampai Madinah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat bentuk tubuhnya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyiksaannya di dalam neraka jahannam itu penyiksaan yang sangat-sangat memuaskan, karena badan mereka sangat besar-besar seperti itu. Dan rasa sakitnya tentu saja lebih dahsyat, karena kalau kulit yang tipis saja, karena adanya saraf-saraf itu kita merasa sakit bukan main kalau kita disiksa, dipukul dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau kulitnya itu setebal 42 hasta. Ini seandainya hasta manusia yang sudah tebal sekali. Karena satu hasta itu setengah meter. 42 hasta berarti 21 meter. Kulit tebalnya 21 meter. Sudah banyak. Betapa gedenya manusia seperti itu. Na'udzubillah min syarrillah. 2304, inna fadla Aisyah, sesungguhnya kelebihan Aisyah istri Nabi ala nisa, di atas wanita-wanita yang lain, kafadli tsarid, seperti fadilahnya makanan tsarid ala sa'iri ta'am, atas makanan-makanan yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Aisyah radhiyallahu anha daripada atau dibandingkan wanita-wanita yang lain, baik wanita-wanita itu istri-istri Nabi yang lain maupun wanita-wanita dari umat Islam yang lainnya. Makanan sari itu adalah makanan yang cara membuatnya yufradul khubus, roti dirok atau dari rumah kan kecil-kecil ya. Kemudian bimartil lahm, kemudian dicampur dengan kuah daging. Maka kalau mau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu ya gampangannya saat itu adalah bubur. Orang Arab kan makanya roti. Roti di rumah kecil-kecil, habis itu dituangnya kuah, maka dia akan menjadi bubur. Nah, bubur itu kan dimakan sangat mudah sekali, tidak membutuhkan kekuatan atau tenaga. Cukup kita masukkan dalam mulut sudah langsung masuk. Habis itu mudah dicerna karena sudah empuk, sudah jadi bubur. Maka fadilah Aisyah seperti itu. Artinya dia banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana banyak sekali manfaatnya bubur tadi. Salah satu manfaat bubur, kalau orang sedang sakit, maka dihasut untuk makan yang empuk-empuk, makan bubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-talbina, bubur itu macam matun lifuatil marid." Itu bisa meringankan hatinya orang yang sakit. Tadhabu bi ba'dil huzn, itu bisa melenyapkan sebagian kesusahan. Hadis muttafaqun alaih.
Maka Aisyah biasanya kalau ada orang yang kematian keluarga, hatinya kan susah. Nah, untuk mengurangi kesusahannya bagaimana? Beliau bilang ada buat bubur. Ya. Hari ini makannya bubur saja, jangan makan yang keras-keras supaya hatinya lebih nyaman, kemudian sedihnya jadi berkurang. Nah, kelebihan Aisyah banyak sekali. Salah satunya Aisyah adalah wanita yang paling paham agama di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tidak ada wanita yang lebih paham daripada Aisyah dalam agama. Bahkan para sahabat Nabi yang laki-laki banyak merujuk kepada Aisyah, dan kalau merujuk kepada Aisyah pasti mendapatkan ilmu baru yang tidak mereka dengar sebelumnya. 305. Inna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir dari muhajirin, yasbiquna al-aghniya, mendahului orang-orang kaya, yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, ilal jannah, kepada surga, di arba'in kharifan, 40 tahun sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang miskin itu lebih utama daripada orang-orang kaya besok pada hari kiamat dari sisi lebih dulu masuk surga. Tapi apakah derajatnya di surga juga lebih tinggi? Belum tentu. Kalau orang kaya ini amalnya banyak, maka amal itu menentukan posisi di surga. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi derajatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. Surat Al-An'am ayat 132 dan Al-A'raf ayat 19. Masing-masing orang mendapatkan derajat di dalam surga dari sebab amal mereka. Maka orang kaya ini lambat masuk surganya karena hisab. Kamu dapat duit ini dari mana, dipakai untuk apa? Nah, hisabnya panjang. Tapi karena rajin sedekah, derajatnya tinggi. Yang miskin tadi langsung masuk surga. Tapi kalau amalnya sedikit, ya derajatnya bawah. Sehingga belum tentu fakir awal masuk surga terus tinggi, belum tentu. Ya bisa di bawah, bisa di atas. Kaya juga begitu, bisa di bawah, bisa di atas. Yang atas itu kaya tapi sedikit amal, sehingga masuk surganya terakhir, terus setelah masuk bawah lagi. Ini apa sih? Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'lim, apakah kamu tahu kenapa siapakah orang yang pertama kali masuk surga?" At-ta'lim, apakah kamu tahu? Aku bersyukur kelompok yang pertama kali masuk surga dari umatku adalah orang-orang fakir dari muhajirin. Mereka datang pada hari kiamat ke pintu surga, minta dibukakan. Maka penjaga surga mengatakan, apakah sudah dihisab? Mereka menjawab, apa yang dihisab? Gak punya duit kami. Ya. Kami ini hanya punya pedang-pedang di atas tangkuk kami, dilakukan jihad fisabilillah sampai kami mati dalam kondisi itu. Gak ada duit yang dihisab. Akhirnya dibukakan untuk mereka, maka mereka sudah istirahat di dalam surga selama 40 tahun sebelum orang-orang lain pada masuk surga. Hadis riwayat Hakim sahih. Dan hadis ini sama dengan hadis berikutnya 2306. Inna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir di antara muhajirin yadkhuluna jannah, masuk surga. Kaum aghniyahim, sebelum orang-orang kaya mereka, bimikdar sekitar khamsimi'ati sanatin, 500 tahun. Yang tadi berapa? 40 tahun. Yang sini 500 tahun. Ini hadisnya sama-sama sahih. Jadi tidak boleh kita buang salah satunya, tapi dua-duanya kita pakai. Maka dikompromikan. Caranya gimana kompromikan? Berarti fakir itu bertingkat-tingkat, orang kaya juga bertingkat-tingkat. Ada yang jarak antara keduanya ini 500 tahun, ada yang jarak antara keduanya ini 40 tahun. Demikian cara mengkompromikan dua hadis ini. 307, inna sesungguhnya fana ummati, habisnya umatku, ba'duha bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah
kematian umat Nabi Muhammad SAW itu banyak disebabkan perang antar sesama kaum muslimin. Ini muslim, perang, mati. Nah, itu banyak yang mati gara-gara perang sesama muslim. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi fakta. Banyak di antara umat Islam ini memerangi orang-orang kafir, tapi begitu orang kafir sudah kalah, akhirnya mereka perang sesama mereka sendiri. Perang Afgan misalnya, begitu sudah menguasai Soviet, Soviet sudah lenyap, maka justru fraksi-fraksi Muslim ini malah perang antara sesama mereka. Sama-sama fraksi mujahidin, tetapi saling perang, saling bunuh. Na'udzubillah ini syarrillah. 2308. Inna fulan sesungguhnya si fulan. Ada ilayya dia menghadiahkan kepada saya naqatan, unta betina. Fa'awattuhu maka aku mengganti kepada dia. Minha dari unta tadi, sinta bakaratin, 6 unta muda. Fadhal sahidan, maka dia masih marah. Maksudnya tidak puas dengan 6 unta tadi. Laqad hamamtu sungguh-sungguh aku ingin al-aqbal hadiah, bahwa aku tidak menerima hadiah lagi illa min, kecuali dari Quraisy, orang Quraisy atau orang Ansor atau orang Saqif atau orang Daus. Daus itu dari Yaman ya, seperti Abu Hurairah Ad-Dausi dari Yaman. Hadis ini sahih. Jadi ada seseorang memberi sesuatu kepada Nabi, niatnya supaya Nabi membalas pemberian tadi. Pemberian seperti ini disebut hibatu tsawabi, memberi dengan harapan untuk dikasih balasan. Bolehkah hibatu tsawabi? Boleh tetapi makruh. Buktinya boleh, Nabi tidak melarang orang tadi. Ya Rasulullah, ini saya ada hadiah untuk Anda. Semoga Anda memberikan saya yang lebih baik dari yang saya hadiahkan ini. Nah, oleh Nabi diterima. Terus karena dia itu mengharapkan balasan, ya Nabi kasih balasan. Nih, kamu bawa pulang 6 ekor unta sebagai balasannya. Maka dia masih cemburu. Cuma dikasih 6. Padahal dia kasih 1. Dibalas 6 masih nggak terima. Orang jenenge berani mereka ini. Nah, maka Rasulullah mengatakan, udah, saya tidak menerima hadiah lagi kecuali dari orang Quraisy, orang Ansor, orang Thaqif, orang Daus, karena mereka ini orang-orang yang akhlaknya mulia dan sudah paham agama, sehingga tidak mungkin mereka memberi sesuatu dibalas 6 ekor tidak terima, nggak mungkin. Apa dalilnya bahwasanya hibatus sawab ini makruh? Dalilnya adalah Al-Quran. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Surat Al-Baqarah ayat 6. Janganlah kamu memberi dengan mengharap yang lebih banyak. Maka dilarang oleh Allah. Tapi karena hadis tadi menunjukkan bahwa hibatul thawab tidak sampai haram, sehingga para ulama mengatakan larangan di sini adalah makruh. Khusus untuk Nabi Muhammad, hukumnya adalah haram. Demikian dijelaskan oleh para ulama tafsir. Wallahu a'lam. 309. Inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Faharramahallah, maka Allah mengharamkan dia wa dzurriyyataha, dan keturunannya ala nar, terhadap api neraka. Hadis dhaif. Yang dimaksud diharamkan dari api neraka, maksudnya adalah diharamkan untuk kekal di neraka. Bukan berarti diharamkan masuk neraka sama sekali. Berarti para habaib semuanya pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Keturunan Fatimah, para habaib, mereka pasti masuk surga. Diharamkan untuk kekal di neraka kalau mereka adalah seorang muslim. Tapi kalau keturunan Fatimah, meskipun keturunan Nabi, kalau kafir ya sama saja, tidak ada gunanya sama sekali.
Karena orang kafir kalau di neraka sesuai dari yang ada. 3:10. Inna fustatal muslimin, sesungguhnya kemahnya kaum muslimin yaumul malhamah, pada hari terjadi malhamah perang besar antara muslim dengan kafir, itu bil Ghutah, tempatnya di Ghutah. Ini nama satu kota di Syam. Ila janibi Madinah, di samping kota yuqalu laha Dimashq, yang namanya kota Damaskus. Min khairi, termasuk dari paling baik mana ini Syam, kota-kota di Syam. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa besok di hari akhir menjelang kiamat akan terjadi perang besar antara muslim dengan kafir. Itulah yang disebut sebagai malhamah. Nah, kalau sudah terjadi malhamah, maka nanti umat Islam itu mereka akan berkemah, maksudnya mereka akan berpusat di Ghutah. Nah, Ghutah ini di mana? Pasti bisa dicari dalam peta. Ghutah yang jelas ada di Syam. Maka hadis ini pun juga menunjukkan fadilah Syam. Di akhir umur dunia, maka umat Islam ini akan bermarkas di Syam. Maka kalau bisa hidup di Syam, hendaklah kita hidup di Syam. Demikian sabda Nabi, yaitu berpesan kepada umat akhir zaman. Kalau sudah terjadi kerusakan di mana-mana, nah, kalau bisa bergabung di negara Syam, kenapa? Itu nanti akan jadi markas umat Islam. Nabi Isa akan turun juga di situ. 311. Inna fil Jum'ah, sesungguhnya adalah hari Jumat. La sa'atan, sungguh ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidaklah bertepatan padanya abdul muslim, seorang hamba yang muslim, wa huwa qa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri salat, yas'alullah fihi khairan, dan dia minta kepada Allah padanya kebaikan, illa a'tallahu iya, kecuali Allah berikan kepadanya. Hadis muttafaq, riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah hari Jumat, di dalamnya ada waktu mustajab. Tapi waktu ini tidak diketahui kapan. Sehingga para ulama berselisih pendapat sampai 40 pendapat. Dari 40 pendapat ini yang paling kuat adalah dua pendapat. Yang pertama, sejak imam naik mimbar, jangan salah, kemudian duduk di atas mimbar sampai selesai salat Jumat. Tapi bukan semua waktu ini, hanya waktu sedikit. Karena di sini disebutkan sahabat pakai tanwin, ini berarti nakirah. Nah, kaidahnya mengatakan takhir taklil. Penggunaan isim nakirah menunjukkan sedikit, waktunya sangat sedikit sekali. Antara tadi, tapi di mana kita nggak tahu. Bisa jadi pada saat imamnya duduk istirahat di antara dua khutbah. Nah, makanya orang-orang suka doa pada saat imamnya istirahat ini. Ya tidak ada masalah. Itu bukan doa yang bid'ah, doa yang boleh, nggak ada masalah. Kalau bertepatan waktu mustajabnya pada saat itu, maka kita berdoa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat banyak di antara para ulama, dan itu yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid Sayyidun Nasr hafizahullah, yaitu akhir sa'atin, adalah jam terakhir pada sore hari Jumat. Allah bersabda, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashr." Carilah waktu mustajab itu pada akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kira-kira jam 5 sampai maghrib. Tapi bukan semua itu. Antara jam 5 sampai maghrib itu ada waktu sedikit yang mustajab doa. Di sini disebutkan qa'imun yusolli, berdiri salat. Bukankah setelah asar tidak boleh kita salat? Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, bahwa maksudnya itu adalah akhir waktu setelah asar, maka yang dimaksud sholat di sini doa. Ada bahasa Arab, sholat artinya doa. Yusolli, berdoa. Apakah harus berdiri? Kalau itu kan berdiri, tidak harus berdiri. Kita mau duduk juga tidak ada masalah, doa. Sambil berdoa juga tidak masalah, doa.
Maka kata-kata qaim itu berdiri itu maksudnya melazimi doa. Jadi melakukan terus-menerus doa tadi. Sungguh-sungguh melakukan doa itu. Maka orang Arab menyebut orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan istilah qaim, berdiri. Misalnya orang yang nagih hutang terus, dicari mana di mana, tagih lagi, ketemu di pasar tagih lagi, ditelepon ditagih. Nah, itu berarti qaim. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Imran ayat 75. Wa minhum man ittamanhu bidinar la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'iman. Qa'iman di sini bukan berdiri, bukan, tapi maksudnya melazimi terus, sungguh-sungguh untuk narik utangnya terus. Nah, itu qa'iman. Sama dengan ini tadi, qa'iman bisabr. 312. Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga bahkan ada pintu. Iqamu lahu rayyan, namanya pintu rayyan. Rayyan artinya puas dari udara. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk darinya orang-orang puasa. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk darinya seorang pun selain mereka. Yuqal, dikatakan ayat Israel, di mana orang puasa, fayarumun, maka mereka bangkit, fayadkhulun minhu, maka mereka masuk dari pintu tadi. Faedah taala, kalau sudah masuk ughliqa, dikunci, fala yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun masuk darinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa, bahwa orang yang ahli puasa akan disuruh masuk dari pintu rayyan dalam surga. Yang dimaksud shaimun, orang-orang puasa adalah orang yang ahli puasa. Ahli puasa maksudnya banyak melakukan puasa. Berarti tidak hanya puasa Ramadan. Maka orang yang tidak pernah puasa sunnah sama sekali tidak mungkin termasuk as-shaimun. Saya sudah puasa Ramadan, iya, tapi kamu bukan as-shaimun yang dimaksud dalam hadis ini. Karena yang dimaksud di sini ya banyak melakukan puasa, ahli puasa. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Pintu surga ada 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thamaniyatu abwabin, al-jannatu laha thamaniyatu abwabin, surga punya 8 pintu, wan naru laha sab'atu abwabin, neraka punya 7 pintu." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad sahih. Pintu surga ini apa saja? Pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu rayyan untuk yang puasa tadi. Ini sudah 4 disebutkan dalam hadis yang Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi pintu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pintu al-afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Kemudian pintu lagi ar-radhi, orang yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan 7. Tambah satu lagi al-babul aiman, pintu kanan. Inilah rincian 8 pintu surga menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. 313. Inna fil jannati la'umudan, sesungguhnya di dalam surga ada pasak-pasak, tiang-tiang, min yaqutin, dari batu yakut. Ini termasuk batu-batu mulia. Alaiha ghurafun, padanya ada kamar-kamar, min zabarjad, dari batu zabarjad. Ini juga batu mulia. Laha abwabun, yang memiliki pintu-pintu mufattahah yang dibuka. Tudi'u, kamar itu menyinari. Ini kembalinya kepada kamar, bukan kepada pintu. Karena yudhi'ul kawkab, sebagaimana menyinarinya bintang ad-duri yang cemerlang. Yaskunuha, tinggal pada kamar tadi al-muta'ahuna fillah, orang-orang yang saling cinta karena Allah, wal mutajalisuna fillah, orang-orang yang saling duduk karena Allah, wal mutalaquna fillah, orang-orang yang saling berjumpa karena Allah. Ini hadisnya dhaif. Sekarang ini kita termasuk orang-orang yang duduk karena Allah, karena kita duduk dalam rangka mempelajari
hadis-hadis Nabi SAW. Nah, maka duduk dalam rangka zikir, duduk dalam rangka ngaji, tadarus, belajar agama, ini semuanya termasuk duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kamar-kamar yang istimewa yang disebutkan dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. 13 Inna fil jannati ghuraban, sesungguhnya dalam surga ada kamar-kamar yuradhiruha yang tampak bagian luarnya min batiniha dari dalamnya, wa batinuha dan bagian dalamnya min zahiriha dari bagian luarnya. Maksudnya syafa itu transparan. Allah menyiapkannya liman at'ama ta'am bagi orang yang memberi makanan wa alana kalam dan melunakkan ucapan wa ta'asyam dan terus menerus berpuasa wa shalla bil-laili wan nasyiyam dan salat tahajud pada saat orang tidur. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah 4 amal ini bagi makanan, termasuk yang dilakukan orang-orang pada hari ini, yaitu Jumat berkah. Ini sesuatu yang baik, bukan bid'ah. Karena kita sedekah itu kapan saja terserah, bebas. Milih dari Jumat, kenapa? Karena banyak orang, maka tidak ada masalah. Yang salah adalah kalau kita mengatakan sedekah itu hanya boleh di hari Jumat. Saya hari Jumat tidak boleh sedekah. Nah, itu baru bid'ah. Nah, kalau sedekah kapan saja tapi pilihnya Jumat karena Jumat banyak orang, terserah. Saya sedekahnya milih hari Sabtu. Kenapa? Pas ada kajian di kebonan. Apakah itu bid'ah? Didik-didik bid'ah. Nanti semuanya amal bid'ah. Makanya ada judul buku At-Takfir minal Hasanah laisa bid'ah. Memperbanyak amal kebaikan bukan bid'ah. Memperbanyak amal. Kemudian memilih waktu yang pas untuk dia, silakan. 315. Inna fil jannati, sesungguhnya dalam surga mi'ata derajat, 100 derajat. Lawan al-alamin, kalaulah seluruh alam ijtama'u fiha bi'ikdaruna, kumpul pada salah satu dari 100 derajat ini, lawasi'ahu, pasti akan mencapai mereka. Itu sebagai lebih disangka seperti dari al-alamin. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya surga itu derajatnya sejumlah dengan ayat-ayat Quran. Tapi bisa dikompromikan, yaitu bahwa 100 derajat ini derajat yang besar. Masing-masing derajat tadi yang 100 tadi, di situ ada derajat-derajat sejumlah ayat-ayat Quran. Sehingga orang kalau sudah masuk derajat pertama, maka di situ nanti disuruh baca Quran. Kamu punya ilmu Quran? Punya. Nah, kamu baca. Nah, begitu dia bisa baca Quran, ayat Quran 10 ayat, maka dia dalam satu derajat tadi dia naik 10 di situ. Bisa membaca 100 ayat, naik 100. Tapi 100 yang masih adalah satu derajat yang dia masuk tadi. Nah, jadi masing-masing dari 100 derajat di situ ada 6.660 derajat. Bagi yang bisa membaca Quran total, maka dia berada pada tingkatan yang paling tinggi dalam satu derajat tadi. Demikian dikompromikan oleh sebagian ulama antara hadis ini dengan hadis yang lainnya. 316. Inna fil jannati, sesungguhnya dalam surga bahwa ada lautan air, wa bahrul asal, lautan madu, bahrul laban, lautan susu, bahrul khamr, lautan miras. Thumma tashaqqaqul anhar, kemudian terpecahlah sungai-sungai baru setelah itu. Hadis riwayat ini sahih. Jadi sebagaimana dalam Quran disebutkan bahwa ada sungai-sungai yang macam-macam ini, maka disebutkan dalam hadis ada lautannya. Sungai itu kecilnya, besarnya adalah lautannya. Surat Muhammad ayat 12. Biar ada bagaimana dari kasih pada hari ini dari itu yang berpamah harus mengambil dari syariat yang mengenai besar. 317. Inna fil jannati marawan, sesungguhnya di dalam jannah ada tempat apa itu namanya, tempat untuk
istirahatnya hewan-hewan, miskin, penuh dengan miskin. Misal seperti marau, tempat istirahatnya adalah bingung cepat. Hewan-hewan kalian di dunia. Hadis ini dhaif. 318 ini yang ahli jannah, maksudnya adalah penghuni jannah adalah saudara dan ada pohon yasir rakib yang berjalan pengendara al jawad. Jawad itu adalah kuda yang kencang, al mudammar yang sudah dikuruskan dari larinya semakin kencang, asari yang cepat. Pilihlah pada tangan pohon tadi mi'ata amin 100 tahun maya tongha belum bisa mengutusnya. Artinya sangat besar pohon ini. Nah, pohon ini disebut pohon tuba. Rasulullah SAW bersabda, tuba syajarah. Tuba adalah satu pohon di dalam jannah yang jalan 100 tahun luasnya pohon ini. Hadits pertama 19. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam surga, ma la ainun ra'at, ada sesuatu yang tidak terlihat mata, wala udhun sami'ah, tidak terdengar oleh telinga, wala khabar, dan tidak terbersit ala qalbi ahad, pada hati siapapun. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Hadis ini tidak bertentangan dengan kondisi bahwasanya malaikat Jibril pernah disuruh masuk ke dalam surga oleh Allah. Kemudian disuruh melihat bagaimana keindahan surga. Maka kita melihat keindahan surga, malaikat Jibril mengatakan, kalau semua orang mengetahui seperti ini, tidak ada yang mereka mau masuk ke dalam neraka. Artinya tidak ada yang maksiat lagi kepada Allah. Berarti Jibril sedang melihat surga. Nah, makanya tidak bertentangan. Karena bisa jadi yang dilihat oleh Jibril dengan yang disifatkan oleh Allah ini sesuatu yang berbeda. Dalam surga kan beraneka-ragam. Ada yang nikmat untuk seluruh kaum muslimin, ada nikmat yang khusus disifatkan untuk orang-orang istimewa. Nah, maka bisa jadi yang tidak pernah terlihat mata ini yang disifatkan oleh Allah untuk orang-orang khusus. Sementara yang dilihat oleh Jibril tadi adalah kenikmatan surga secara umum yang diberikan kepada semua yang masuk surga. Maka tidak bertentangan. Atau kita jawab, ainun ini makanya manusia, udhunun ini telinganya manusia. Kalau telinganya malaikat, matanya malaikat tidak dibahas. 320 inna fil jannah, sesungguhnya dalam surga ada supan, ada pasar, mabi masyarakat walabai, tidak ada jual beli. Ini suar kecuali gambar-gambar. Minat rijal lagi-lagi wanita perempuan. Pada sudah bersurah, kalau seseorang menghadapi satu rupa, dapat masuk padanya sehingga berubah rupanya sesuai rupa yang dia inginkan. Yang dimaksud pasar ini adalah kumpulan orang, bukan berarti untuk jual beli. Karena di surga kalau ada jual beli berarti kita dibebani bayar. Padahal di surga tidak ada beban sama sekali. Semua yang di surga gratis. Maka disebut pasar karena kumpulnya banyak orang di situ. Nah, di situ karena tidak ada jual beli, apa yang dilakukan? Nah, di situ ada gambar-gambar manusia yang laki perempuan. Kalau kita ingin, wah saya ingin berubah bentuk menjadi seperti ini, nah kita tinggal masuk, nanti tubuh kita sudah berubah seperti ini. Maka pulang ke rumah, istrinya kaget, tambah ganteng. Oh iya, saya tadi sudah masuk pada rupa yang saya inginkan ini. Nah, ini kondisi surga jangan dibayangkan dengan kondisi dunia. Kalau di dunia seperti ini nggak ada. Nah, di surga ada yang terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang hadis ini disahihkan Suyuti diriwayatkan Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya astagfirullah.